Ini adalah laptop kelas premium yang menggunakan prosesor Snapdragon. Prosesornya punya 8 core, NPU-nya punya performa hingga 45 TOPS. Jadi jelas udah termasuk Copilot Plus PC. RAM-nya 16GB LPDDR5X yang kencang. Layarnya IPS resolusi 2,2K dan sudah support touchscreen. Kameranya resolusi 5 megapiksel dan baterainya bisa bertahan 20 jam lebih. Ya, ini adalah HP OmniBook X14. Nah, buat yang udah lama terjun di dunia teknologi, terutama laptop ya, nama OmniBook ini pastinya udah nggak asing. Ya, lini OmniBook ini mulai diperkenalkan di tahun 1993, tapi sempat berhenti atau discontinue di tahun 2002. Dan sekarang OmniBook ini dilanjutkan lagi dan diperkenalkan sebagai lini laptop consumer dari HP. Oke, kita langsung mulai pembahasan dari spesifikasi utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 42100 ya. Fabrikasinya 4 nanometer, punya total 8 cores, 8 thread, Qualcomm Oryon CPU. Maksimum multithread frekuensinya ada di 3,2 GHz dan single core boost frekuensinya di 3,4 GHz. Total cache-nya besar di 30 MB. Integrated graphics-nya pakai Qualcomm Adreno GPU. Dia punya performa up to 1,7 teraflops dan tentunya sudah mendukung API DirectX 12, jadi mampu menjalankan game yang berbasis DirectX 12. NPU-nya pakai Qualcomm Hexagon NPU, sudah punya performa hingga 45 TOPS, jadi sudah memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk RAM, 16GB LPDDR5X 8448 onboard, dual channel 128-bit. Tentunya karena onboard, jadi nggak bisa di-upgrade ya. Untuk kapasitasnya, itu storage-nya di 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4. Tidak tersedia slot SSD M.2 tambahan ya di sini, jadi kalau misalnya mau upgrade, kita harus ganti SSD yang sudah terpasang. Untuk konektivitas wireless menggunakan modul Qualcomm Fast Connect, dan dia sudah support Wi-Fi 7 dan Bluetooth versi 5.4. Tentunya dia juga sudah support Bluetooth Audio Codec aptX. Jadi kualitas suaranya bisa lebih baik lagi dibandingkan kodek SBC atau AAC yang biasa ditemukan di laptop selain Snapdragon. Tentunya kita juga butuh perangkat yang support aptX ya untuk memanfaatkan fitur ini. Tapi udah banyak kok sekarang. Untuk kapasitas baterai ada di 59 Wh. Sistem operasinya pakai Windows 11 Home. Nah, untuk body form factornya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya pakai aluminium dengan sandblasted anodized finish. Warnanya ini glacier silver atau ya silver gitu ya. Nah, untuk desain OmniBook yang satu ini memiliki desain yang serasa mirip seperti lini Envy di generasi sebelumnya. Desainnya masih terlihat sangat bersih dan minimalis, terasa profesional dan elegan penampilannya. Jadi kalau mau dipakai untuk kerja atau meeting udah pas banget yang satu ini. Untuk dimensinya panjang 31,29 cm, lebar 22,35 cm dan ketebalan di 1,44 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 1,32 kg dan chargernya 200 gram. Jadi total bobot kalau dibawa sekitar 1,52 kg. Panel LCD-nya adalah panel IPS. Ukurannya 14 inci, resolusinya 2,2K atau tepatnya 2240 x 1400 pixel. Aspek rasionya modern di 16:10. Refresh rate 60Hz sama seperti laptop thin and light pada umumnya. Menurut HP, layar ini punya tingkat kecerahan di 300 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, ternyata nggak begitu ya. Tingkat kecerahan maksimumnya ada di 381 nits. Lumayan jauh dari janjinya ya. Jauh lebih bagus. Nah, untuk gamut coverage ada di 96% sRGB dengan gamut volume di 106,2% sRGB. Jadi layar laptop satu ini udah cocok lah untuk dipakai ngedit foto ataupun video. Mau dipakai nonton atau kerja berjam-jam juga udah nyaman ya, karena disertifikasi TUV Rheinland Eye Safe untuk low blue light. Lalu layar ini sudah mendukung touchscreen. Jadi kalau mau dipakai untuk scrolling saat baca dokumen juga nyaman. Dan tenang, permukaan layarnya dilindungi dengan lapisan Corning Gorilla NBT Glass yang memiliki sifat glossy, layaknya seperti layar laptop yang punya kemampuan touchscreen lainnya. Layar seperti ini memang akan memantulkan sedikit bayangan ya. Walaupun demikian, layar seperti ini akan membuat warna yang ditampilkan jadi lebih cemerlang lagi. Nah, bingkai layarnya ini pakai micro edge yang punya desain tipis di 3 sisinya. Jadi tingkat screen to body ratio-nya bisa mencapai 87,81%. Untuk engsel layarnya sayangnya satu ini belum bisa dibuka sampai 180 derajat ya. Nah, untuk kamera dan mikrofon, kameranya punya resolusi 5 megapiksel yang sudah mendukung fitur Windows Studio Effects seperti auto framing, portrait light, eye contact, background effect, serta creative filters. Tentunya fitur-fitur ini akan memanfaatkan NPU saat diaktifkan, jadi akan lebih hemat baterai. Untuk mikrofon dia punya 2, terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita menguji kamera dari laptop HP OmniBook X14. Untuk kameranya sendiri ini punya resolusi 5 megapiksel ya. Jadi saat dia digunakan untuk mengambil foto, resolusi gambarnya ada di 5 megapiksel. Tapi saat kita gunakan untuk merekam video seperti sekarang, apalagi di aspek rasio 16:9,
9, resolusi videonya ada di 1440p 30 fps. Tentunya untuk kualitas gambarnya ini udah termasuk bagus ya. Udah halus banget lah, kalian masih bisa lihat detail-detail gambarnya dengan cukup jelas. Apalagi kalau kalian menggunakan kamera ini di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Ya, berikutnya kita akan uji coba beberapa fitur dari Windows Studio Effects ya. Di sini yang pertama ada automatic framing, ini seperti yang udah kalian tahu ya. Kameranya akan ngikutin pergerakan dari penggunanya. Jadi saat saya geser ke kiri, otomatis kameranya juga akan secara perlahan ikut geser ke kiri seperti sekarang. Nah, lalu berikutnya ini ada portrait light. Yang satu ini akan sedikit mengubah lighting dari kameranya. Jadi hasilnya kayak gini. Lalu ada eye contact. Nah, ini yang menarik karena kalau dulu eye contact itu nggak terlalu ngefek ya. Jadi matanya masih kelihatan kayak ngelihat ke layar. Tapi di sini ada mode teleprompter yang mana saat kita aktifkan, nah kalian bisa lihat mata saya ini jadi kelihatan kayak naik gitu kan. Contohnya sekarang ini saya matikan dan ini saya nyalakan. Kelihatan beda kan ya? Nah, berikutnya ada background effect. Kalau ini udah biasa ada lah ya. Jadi backgroundnya ada blurring kayak gini. Dan ini lumayan rapi ya. Kalian bisa lihat sendiri dari rambut-rambut saya kayak gini. Telinga, tangan. Ini belakangnya bisa ngeblur dengan sangat rapi. Dan berikutnya ada creative filter. Ini creative filter jadi kayak semacam ada filter tambahan gitulah. Kalau ini illustrated jadi kayak gambar yang dilukis kayak gitu. Terusnya ada watercolor kayak gini. Lalu ada animated. Ini jadi halus banget filternya gitu. Dan tentunya semua filter-filter tadi, semua efek dari Windows Studio Effects itu udah dikerjakan dengan NPU ya. Contohnya kayak gini, misal saya tarik task manajernya begini. Nah, kalian bisa lihat NPU-nya ini dia bekerja jadi beban efeknya itu nggak dibebankan sepenuhnya ke CPU. Hasilnya baterainya bisa jauh lebih awet. Contohnya misal saat saya kasih background efek gini, nah yang kerja NPU-nya yang naik, bukan CPU-nya yang naik mendadak tinggi gitu, enggak. Jadi masih bisa hemat energi saat kalian gunakan untuk meeting menggunakan background blur seperti ini, atau menggunakan eye contact atau fitur-fitur lainnya. Ya, kali ini Rasa ada di luar untuk menguji kemampuan noise cancelling dari laptop HP OmniBook X14. Untuk kualitas noise cancellingnya sendiri ini bisa dibilang bagus ya. Suara di belakang saya yang ramai sekali ini bisa terfilter dengan rapi dan suara saya jadi masih terdengar dengan sangat jelas. Nah, untuk audio dia menggunakan konfigurasi 2 buah speaker yang terletak di bawah laptop, tapi di sisi pengguna ya. Nah, walaupun laptop ini tipis, suara yang dihasilkan itu tergolong lantang loh sebenarnya. Untuk kualitas suara yang satu ini memang terasa lebih dominan frekuensi tingginya, jadi terdengar nyaring di telinga kami. Meskipun demikian, bassnya masih terdengar ya cukup jelas dan masih bisa dinikmati asalkan volume suaranya tidak diset di 100%. Nah, untuk konektor, di kiri ada satu USB 4 Type-C, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type-C juga. Lalu di kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm dan ada satu USB Type-A yang berukuran besar tentunya. Nah, untuk keyboard dia menggunakan keyboard chiclet dengan layout yang khas laptop HP. Saat digunakan untuk mengetik, tombol-tombol terasa solid dan cukup nyaman. Keyboardnya tergolong silent ya, jadi masih aman kalau mau digunakan di tempat yang hening seperti di perpustakaan atau tempat-tempat lain lah ya. Nah, untuk tombol navigasi seperti home, page up, page down, dan end itu menyatu dengan tombol anak panah. Di mana tombol anak panah atas dan bawahnya punya ukuran setengah dibandingkan tombol-tombol lainnya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad dia pakai precision touchpad dengan ukuran yang cukup besar di 12,5 x 8 cm. Posisinya ini cenderung center to body, jadi agak melebar ke kanan dari tombol spacebar hingga tombol copilot. Saat mengetik memang telapak tangan kadang menyentuh area touchpad ya, tapi meski demikian touchpad ini memiliki palm rejection, jadi masih aman. Untuk sistem keamanan, laptop ini menggunakan kamera infrared yang sudah support Windows Hello. Lalu untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 1 kipas dan 2 buah heat pipe. Intake-nya dari bawah dengan lubang pembuangan udara ke arah belakang. Sekarang kita masuk ke aspek performa. Ya, untuk ujian konsistensi performa kita pakai Science 2024 for ARM64 Stability Test ya. Nah, ini sudah native ya. Bahkan benchmark pun sudah banyak yang native ARM di sini ya. Selama setengah jam kita lihat skor tertinggi yang dicapai adalah 708 poin dengan skor yang bisa dipertahankan di 650-an poin. Kami juga menguji performa saat pakai baterai dan mendapat skor di kisaran 610 sampai 630 poin. Hanya turun sedikit sekali dibandingkan saat dia pakai charger ya. Nah, langsung aja kita tes kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2025 bagaimana. Perlu diperhatikan hingga saat ini Adobe belum merilis Premiere Pro versi ARM yang native ya. Untuk saat ini hanya ada Intel based Premiere Pro yang dapat diinstal dan dijalankan di laptop Snapdragon X Series. Jadi Premiere Pro-nya tentunya jalan di mode emulasi. Nah, sekarang kita lihat kalau kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasa ya. Itu 4K 60 video exportnya dengan software Audacity selesai dalam waktu 31 menit 47 detik. Sementara kalau pakai GPU
GPU acceleration saya dalam waktu 15 menit 32 detik. Kalau untuk 1080p 60 fps video exportingnya software only 6 menit 53 detik dan GPU acceleration butuh waktu 3 menit 44 detik. Lanjut untuk DaVinci Resolve 19.1. Nah, kalau ini software video editing kelas profesional yang gratis dan ini versi ARM ya, sudah ada versi ARM 64-nya. Kita juga pakai video sama untuk 4K 60 video export butuh waktu 20 menit 48 detik. Sementara kalau untuk 1080p 60 fps butuh waktu 5 menit 56 detik. Ini berarti mungkin exporting paling normalnya atau paling amannya itu ada di 1080p 30 fps ya. Nah, untuk handbrake ini juga lagi-lagi for ARM64 ya. Di pengujian ini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD format AV1. Tanpa akselerasi hardware ini butuh waktu 4 menit 59 detik, tapi kalau pakai akselerasi hardware ini lumayan kencang di 2 menit 15 detik. Nah, gitu dong kalau native ya. Lanjut untuk pengujian gaming dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir, Metro Exodus, dimainkan selama setengah jam. Kita lihat suhu permukaannya, area dengan suhu tertinggi ada di sebelah kiri permukaan keyboard dengan suhu mencapai 43 derajat Celcius di sekitar huruf Q dan W. Ini bisa dimaklumi ya, mengingat laptop satu ini memang bukan didesain untuk main game AAA yang berat seperti ini ya, bukan. Untuk area tengahnya, suhunya ada di kisaran 31 sampai 38 derajat Celcius. Sementara area kanan keyboard suhunya ada di bawah 30 derajat Celcius. Area palm rest juga aman ya, suhunya di kisaran 27 sampai 31 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lihat kecepatan storage-nya. Kita pakai Crystal Disk Mark for ARM64. Lagi-lagi software benchmark-nya sudah native ARM ya. Untuk kecepatan bacanya ada di 5094 MB per second dan tulis di 4612 MB per second. Memang ini bukan SSD PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kami uji, tapi ini udah tergolong kencang ya, apalagi kalau dibandingkan dengan SSD PCIe Gen 3 ya. Nah, untuk pengujian baterai, tingkat baterai kita atur di 150 nits dengan volume suara di 25%. Hasilnya, untuk local video playback 1080p, baterai baru habis setelah 20 jam 40 menit. Untuk laptop Windows 11, apalagi yang bukan pakai 70Wh baterainya, ini sangat-sangat irit ya. Jadi kalau charger ketinggalan pun harusnya ini masih aman lah ya buat kerja di luar kantor ya. Nah, sekarang untuk charging test, 30 menit pertama terisi di 28%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 20 menit. Durasi chargingnya tergolong agak lama sih dibandingkan harapan kami ya, karena baterainya kan sebenarnya tidak gede-gede banget ya. Tapi mengingat baterainya bisa awet sampai 20 jam, ya udah oke lah yang satu ini. Oke, untuk harganya ada di kisaran 20.999.000 dan ini sudah mencakup Microsoft Office Home and Student 2021 dan ada garansi 2 tahun yang sudah mencakup Accidental Damage Protection. Ya, Accidental Damage Protection ini mencakup berbagai kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna, ditanggung 100% dan dapat diklaim maksimum 1 kali per tahun. Jadi totalnya bisa diklaim sebanyak 2 kali dalam 2 tahun ya. Selain itu, HP juga sedang mengadakan promo double bonus spesial hari spesial. Dengan membeli produk yang masuk dalam promo ini, kalian berhak mendapatkan hadiah secara langsung berupa cashback hingga 2 juta rupiah dan bonus voucher e-wallet hingga 500.000 rupiah. Promo ini akan berlaku hingga 15 Mei 2025. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk saat ini memang belum 100% aplikasi untuk Windows 11 x86 itu tersedia versi ARM64-nya. Nah, sejumlah aplikasi Windows 11 x86 atau x86 akan berjalan di mode emulasi saat dijalankan. Jadi mungkin ada perbedaan antara performa dan kompatibilitas. Walaupun dari hari ke hari semakin banyak yang kompatibel ya. Kemudian untuk laptop ini sayangnya RAM-nya cuma 16 GB dan onboard. Jadi ini nggak bisa di-upgrade. Tapi hasilnya lumayan oke lah untuk kegiatan yang bisa dikerjakan di laptop thin and light seperti ini. Kemudian dia tidak punya konektor HDMI ukuran yang besar ya, tapi udah punya USB 4 dan sudah support display output juga. Jadi pakai adapter harusnya bisa. Nah, untuk poin menariknya, desainnya minimalis profesional. Lalu udah pakai Snapdragon X Plus juga ya. Jadi performanya masih mampu lah mengimbangi prosesor X86 terbaru di aplikasi tertentu. Lalu untuk gaming tipis-tipis masih lumayan oke lah. Dan yang penting dia punya NPU 45 TOPS untuk komputasi AI tanpa terhubung ke internet. Performa baterainya ini sangat-sangat memuaskan. Layarnya udah IPS 100% sRGB dan resolusinya 2,2K yang support touchscreen juga. Kameranya 5 megapiksel dan udah support
support Windows Studio Effect. Mikrofonnya punya kemampuan AI noise cancelling yang tergolong bagus juga. Lalu dia punya 2 buah konektor USB Type-C dan salah satunya udah USB 4 di sini. Lalu kemudian meskipun tipis, laptop ini masih bisa menyediakan konektor USB ukuran besar. Jadi kalau mau pasang flash disk atau mouse gitu ya, nggak perlu adapter tambahan lagi. Kemudian dia udah punya pengamanan biometrik yang support Windows Hello dan ada garansi kelainan pengguna selama 2 tahun penuh. Jadi HP OmniBook X14 yang satu ini cocoknya untuk siapa? Pertama, yang jelas yang satu ini cocok banget untuk kaum road warrior yang aktivitasnya nyaris selalu di luar ruangan dan jarang bisa ketemu colokan listrik karena daya tahan baterainya yang tahan lama. Bobotnya juga masih tergolong ringan sih kalau mau dibawa-bawa bepergian ya. Lalu untuk pekerja kantoran juga oke banget karena laptop ini punya penampilan profesional, jadi cocok dibawa meeting dengan klien. Lalu untuk baca dokumen juga asik karena kita bisa memanfaatkan touchscreen layarnya untuk scrolling dokumen, jadi mudah banget di sini, jadi enak ya. Tapi pastikan aja bahwa pekerjaannya memang cocok dengan laptop yang satu ini. Untuk editing video juga masih lumayan oke lah kalau pakai 1080p 30 fps. Kemudian seharusnya laptop ini juga bisa dipakai untuk programming asalkan memang aplikasinya cocok dengan hardware yang ada di laptop satu ini. Intinya, kalau memang yang sedang dicari adalah sebuah laptop tipis dan ringan dengan daya tahan baterai yang seharian tahan, rasanya HP OmniBook X14 ini bisa dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.